Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Sarara no sabatutu, kita bersaudara, kita bersatu. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah merekomendasikan Gong Perdamaian sebagai salah satu tempat yang wajib kami kunjungi selama di Palu. Nah, hidup itu cuma satu kali, makanya kami keliling Indonesia. Nah, jadi kami tuh keliling Indonesia kepengen punya lebih banyak saudara. Buktinya sekarang punya banyak saudara online nih di TikTok. Terus juga kepengen ngelihat Indonesia lebih deket, kepengen ketemu sama beragam orang yang ada di Indonesia yang luar biasa dengan ceritanya masing-masing. Ikan apa yang terindah? Ikan notifly tajuin malah. Ayam apa yang termanis? Ayam Hai sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rita di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Kak Alia dan Kak Aryo. Iya, kita akan bercerita selama beberapa waktu ke depan tentang bagaimana sih membangun rumah tangga yang setara dan saling mendukung satu sama lain. Karena Kak Alia dan Kak Aryo ini dari cerita-ceritanya sangat menginspirasi lah buat kaum muda. Kayaknya gitu ya. Iya, mau tahu dong Kak Alia sama Kak Aryo pertemuan pertamanya nih sebelum nikah itu di mana sih, bagaimana ceritanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang ya kalau menjelang siang di sini. Sebelum perkenalkan dulu, aku Aryo, ini istri aku Alia. Kami sedang keliling Indonesia, namanya Ekspedisi 8, jadi tinggal cari aja di Instagram Alia Aryo. Nah, kami ini sudah berkenalan itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Dari tahun 2011. Dari tahun 2011, pas lagi kami sama-sama mahasiswa, dia UI, aku UGM. Terus pas dia datang ke Jogja waktu itu untuk, kan aku di BEM, jadi BEM ku tuh bikin suatu pelatihan gitu, leadership camp. Nah, dia jadi salah satu pesertanya. Oh, iya. Jadi ya udah, di situlah pertemuan pertama kita. Asik. Dan ya dulu modusnya sih, dan untuk kalian ya, modusnya itu kita harus elegan, oke? Jadi dengan cara apa? Dulu aku berkenalan sama halo Alia aja. Kan aku tahu dia kamu pernah ngomong ini ya dari jurnalis gitu kan. Terus kayak aku rencananya mau bikin buku nih. Wah. Mau bikin buku. Elegan. Terus minta nomor lah dari situ. Nah, gitu. Tapi akhirnya kesampaian bener sih bikin buku. Mulai dari buku yang emang buku beneran sampai buku nikah. Kemudian untuk membangun komitmen akhirnya memutuskan untuk menikah itu setelah dari pertemuan perkenalannya itu, apakah maksudnya jenjang sampai memutuskan untuk kita menikah gitu. Ups and downs ya. Iya, jadi kita kan kenalan 10 tahun lalu 2011 ya. Sekarang 2021. Terus sempet nggak komunikasi lama, 3 tahun gitu. Kenapa kamu pergi? Mempersiapkan diri untuk menjadi suami, menambah ilmu banyak-banyak. Ya itulah, pokoknya waktu itu dia berorganisasi gitu, dan aku juga baru bangun Dream Dalian. Jadi kita nggak ketemu sama sekali 3 tahun. Tanpa status, tanpa komitmen. Asik. Pokoknya sedih banget lah gitu. Terus habis itu ketemu kalau nggak salah tahun berapa ya? Pokoknya setahun sebelum nikah lah. Setahun sebelum nikah itu ketemu. 2 tahun dong. Ya, 2 tahun ya. 2 tahun sebelum menikah itu ketemu lagi. Jadi waktu itu kami punya temen dia dan temen aku itu, dari dia cowok, dari aku cewek. Nah terus temen kami inilah yang saling berkomunikasi gitu. Temen kami inilah yang ini tuh istilahnya Aryo tuh ngomongin Alia dan Alia ngomongin Aryo gitu. Tapi nggak pernah connect sama sekali kan. Dua orang antara aku sama Aryo kan nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah ada hubungan apapun lagi gitu. Jadi karena 2 orang ini namanya Nisa dan Adit, thank you so much. Jadi karena mereka berdua ini akhirnya kita komunikasi lagi. Waktu itu Aditnya bilang ke Aryo,
lu emang nggak mau nemuin gitu kan, lu emang nggak mau nemuin, nggak mau istilahnya nggak mau bilang gitu kalau serius. Nah Aryonya belum kerja, jadi aku sama Aryo tuh Masih anakku kuliah. ya, Oh. tuh anakku setahun gitu kan, jadi aku kerja lebih dulu dari Aryo dan waktu itu Aryo belum kerja. Nah dia bilang kalau mau nyiapin diri dulu. Nah Asik. akhirnya si Adit ini bilang kalau ya udah kalau misalkan ntar dia sama yang lain ya udah ya gitu. Jadi barulah di situ Aryo tergerak untuk menemui saya kembali gitu. Luar biasa. Daripada ditikung ya gitu ya. Enggak, aku nggak merasakan tertikung. Enggak. Ternyata memang kalau jodoh tidak akan kemana ya. Bener. Terus apakah sebelum menikah ada komitmen nanti kalau kita menikah begini ya, nanti kalau Iya pasti. Iya. Ada sih istilahnya itu, sebenarnya kita tidak membuat ini menjadi tertulis. Jadi dulu sebetulnya setahun sebelum menikah, aku tuh sempat di Papua setahun di sana. Oh, iya. Nah selama itulah akhirnya persiapan kita nih, kayak nanti akan mau seperti apa pernikahan sampai dengan perjanjian komitmen lah ya. Komitmen Komitmen. verbal. Komitmen sebelum menikah. Jadi kayak sering teleponan. Nanti kalau kita nggak bahas mulai dari kayak masalah anak akan bagaimana, pola asuh, Keuangan, terus keuangan, manajemen agama, keuangan. ada beberapa hal gitu. Keluarga juga gitu kan. Terus ya dari situlah akhirnya kita buat beberapa komitmen gitu sih. Komitmen itu yang akhirnya so far sih sangat membantu kita. Dan komitmen itu sih akhirnya yang awal kita bikin sebelum menikah sampai kemudian menikah pun setiap tahun baru ya. Iya. Setiap tahun baru tuh selalu kita perbaharuin. Jadi kayak pergantian tahun nih kita selalu bilang, ya orang kan istilahnya resolusi ya, tapi whatever it is namanya apapun, tapi kita punya beberapa hal ya tadi, mulai dari agama mau gimana nih setahun ke depan, keuangan gimana, pendidikan gimana, ada 7 atau 8 item gitu yang kita selalu diskusikan. Dan so far dengan adanya itu sih 80% tercapai gitu. Dari Lebih apapun. memudahkan lah. Kalau Memudahkan orang gitu. kan nyebut itu resolusi, tapi buat kami kadang kan kalau kita ngomongin resolusi kan itu nggak tercapai, maksudnya sering banget cuma bikin-bikin It just aja begin. gitu kan. Nah tapi alhamdulillah kalau di kami benar-benar menjalankan resolusi itu, jadi dibuat serealistis mungkin, kayak misalkan presentasi juga kita. presentasi, saling presentasi ya. Jadi Karena dia presentasi, aku presentasi, saling kasih feedback. karena Akhirnya kadang kan kita- antara aku sama dia beda cara mikir kan. Aku tuh kapitalis, dia sosialis. Jadi kita beda gitu. Kita beda banget. Apa cara berpikir kita itu super berbeda, sehingga better kita istilahnya kayak udah minta izin dari awal gitu terhadap beberapa hal. Kayak misalnya sebelum menikah aku orangnya career oriented banget gitu. Bukan family oriented. Jadi kalau dia family oriented banget gitu kan. Jadi itu udah dikomunikasikan dari awal, misalkan aku tetap mau kerja gimana. Terus habis itu kayak mungkin kan orang kalau punya anak akan dirawat sendiri. Kalau aku aku butuh babysitter misalnya, butuh apa, itu semua udah sebelum menikah ya. Kita sebelum menikah itu kita udah diskusiin hal-hal yang kayak gitu biar nggak kaget gitu. Jadi kita sebelum menikah itu kita sudah menyampaikan hal-hal yang terburuk dari diri kita masing-masing gitu, biar selama proses pernikahan itu kita sudah tahu dan nggak kaget nantinya. Kayak contohnya dia broken home, mungkin nggak semua orang akhirnya mungkin bisa menerima, dan Alia sih sudah sampaikan itu di pertemuan awal di 10 tahun yang lalu sebetulnya. Tapi ketika kita mau menikah, hal tersebut aku sudah sampaikan nih ke orang tua gitu kan, ke orang tuaku. Nah untuk memastikan, bahkan dia ketika aku di Papua itu dia ketemu langsung ke orang tuaku di Tangerang untuk ngomongin gitu, nih aku seperti ini loh gitu. Jadi menurutku sih kita nggak usah kayak nutupin apapun Kondisi di apapun. komitmen awal, karena kayak lu akan menikah in the rest of your life gitu, nggak mungkin suatu hal tuh akan tertutup selamanya gitu. Jadi kita harus menceritakan sih semua. Jadi waktu itu biasanya kan cowok yang nemuin keluarga cewek ya. Nah, ini kebalik gitu kan, karena dia lagi Indonesia mengajar waktu itu setahun. Oh iya. Jadi ketika sebelum dia balik dan dia udah bilang mau serius nikah, ya udah aku temuin orang tuanya, aku ajak makan gitu, terus aku bilang kondisi saya kayak gini. Kalau misalkan keluarga nggak setuju, saya mundur gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak jadi nikah nggak apa-apa, daripada pernikahan itu Jadi terjadi jangan dan nggak bahagia. Loh, tapi Oh, iya, bener iya. kan? Iya. Maksudnya kalau daripada kita nanti berantem udahlah gitu. Mendingan dari awal Cari aja. solusinya lah gitu. Gitu. Tapi Kak Alia luar biasa loh, mau langsung menemui orang tuanya. Kak Dari Alia. awal pun emang dia udah ingin banget sama gue. Oh. Lu yang ngejar gue.
pribadi sih saya tidak, maksudnya tidak berani, bukan Iya. bukan ini, maksudnya saya belum dikenal sama keluarganya, Iya. kok saya bisa Pertemuan kamu tapi Enggak, luar biasa sih. Sebelum Aryo pergi ke Oh, Papua, sudah kita ketemu kenalin ya? dulu. Oh, Cuma sudah memang Ya, sekali ketika atau 2 kali. mau serius gitu, ya apa ya? Ya aku ngerasa nggak bisa Aryonya cuma Aryo yang serius gitu, kayak keluarganya serius apa enggak. Jadi waktu itu aku benar-benar meyakinkan kalau nggak jadi nggak apa-apa loh gitu. Maksudnya Aryo Nothing mungkin tulus. bisa mencari yang lebih baik dari aku kan gitu. Jadi Nggak ada sih. kayak gitu-gitulah. Ini kenapa melorot terus ya gue punya masker nah gitulah. Nggak usah salting gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Terus kalau ini nih mau kalau di kehidupan berumah tangga sendiri, apakah ada pembagian peran kayak peran domestik misalnya untuk mencuci, memasak dan lain-lain selama ini yang di Rencana awal ada, tapi itu tidak berjalan dengan efektif. Selama kami masih tinggal di Jakarta, sadar diri lah ya, kita udah kerja dan emang itu udah kita komunikasikan dari awal. Jadi nggak kayak sekali 2 kali pasti pernah lah yang namanya rumah tangga, nggak mungkin 100% mulus kan. Tapi akhirnya kita sadarin kayaknya memang kalau untuk beres-beres kita memanggil jasa layanan kebersihan. Kalau makan kita panggil ya pakai antar jasa antar GoFood, makanan. GrabFood kayak gitu. lah gitu-gitu. Bukan sponsor, aku nggak nyebutin makanya. Oh iya deh. Gak apa-apa, udah biasa juga. Ya kayak gitu-gitu kita panggil kayak gitu-gitu yang gampang-gampang. Tapi memang nggak semuanya kita bisa akan bersihkan sih sebetulnya. Maksudnya nggak bisa mengandalkan mereka doang kan sebenarnya kan. Tapi akhirnya sih memang kesadaran kita masing-masing sih. Iya. Kadang gue yang lagi rajin-rajinnya nyuci kadang yang lagi rajin-rajinnya gitu. Jadi kalau untuk pembagian di awal ada, tapi selama proses berjalan nggak begitu. Tapi selama keliling Indonesia, akhirnya kita berdua ini yang akhirnya lebih belajar untuk betul-betul gimana nih semua kita rapikan kembali pada tempatnya. Itu Yang kita penting rapi lah. malah akhirnya itu membuat kami belajar sih. Oh iya, saya lihat loh kemarin kontennya Kak Yang beres-beres ya. Oh, iya. Nah yang kayak gitu itu biasanya kami akan ngebagi siapa yang di dalam kamar, siapa yang di luar kamar. Lebih ke situ aja, area bersihnya mana kayak gitu. Cuma kalau mungkin konteks di sini yang sering terjadi kan perempuan itu kan katanya kan kasur, dapur sama sumur kasur. kan. Nah itu aku nggak setuju tuh 3 hal itu, dan itu dari awal udah kita diskusikan gitu kan. Kayak misalkan aku bukan orang yang diajarkan masak sama keluarga aku, tapi aku akan sangat bagus untuk istilahnya mencari uang gitu. Aku suka bekerja, aku suka banget Mirip bekerja. tuyul kan? Jadi dari awal itu aku tidak men-set bisa masak gitu. Jadi aku bilang ya nanti pasti beli gitu. Yang penting aku memastikan keluarga aku dapat makanan yang enak gitu kan. Enak dan halal lah Terbaik, kayak gitu. ya. Yang terbaiknya lah kayak gitu. Tapi kalau aku disuruh masak nggak bisa, nggak mungkin. Masih Nggak mungkin belajar. gitu. Enggak sih, gue udah 4 tahun nikah dan nggak bisa gitu. Jadi Ya terus goreng kerupuk bisa. gosong. Makanya lebih baik nggak usah kan gitu. Jadi aku lebih ke Aryo ya, meskipun aku nggak bisa masak tapi aku bisa kerja gitu. Aku bisa kerja, aku bisa Ya, yang penting bisa menghasilkan makan. sendiri. Yang penting bisa makan dengan tadi itu. Iya. Pesen dan lain sebagainya. Juga bersih-bersih. Aku mikir dulu kan kalau kita panggil jasa layanan itu sekali manggil tuh bisa kayak 6 jam, 8 jam dia bersih-bersih gitu. Kadang kita panggil 3 orang dalam satu waktu, saking kotornya rumah gitu. Tapi ya kita nggak banyak komplain gitu. Karena kenapa? Dari awal udah di set. Lebih baik kita sibuk cari uang daripada kita sibuk bersih-bersih rumah kayak gitu. Karena ya ada yang bisa mengerjakan dan kita bagi-bagi rezeki juga gitu. Tapi ya artinya ini adalah format dari keluarga kami, mungkin tiap keluarga akan beda-beda. Akan formatnya. beda-beda pastinya. Betul sekali. Gitu sih. Tapi kan memang terbukti ya sampai sejauh ini sudah Kalia dan Kak Aryo 4 tahun menikah, walaupun Kak Alia tidak tahu memasak, tidak akan kelaparan juga. Nggak akan. Ini buktinya kok. Kalian harus lihat Ini adanya lagi dikecilin perutnya. Kalau kan ada videonya kan. Oke, gue tutup juga dari tadi.
kan. Jangan dong, itu Itu kurus kering ya gitu pasti loh. bakal. Ya tapi semenjak jadi suami aku jadi gendut. Makmur. Luar biasa, Jadi alhamdulillah. makmur. Alhamdulillah. Ya kayak gitu-gitu lah. Jadi nggak usah membuat ribet rumah tangga gitu. Menurut kami ya gitu kan. Kalau orang tuh biasanya kayak gini loh, rumah tangganya kayak gini. Terus kami selalu bilang, ya itu rumah tangga kalian, rumah tangga kami ya kayak gini gitu. Yang sebebas ini, kayak misalkan keliling Indonesia lah ya gitu. Itu kan cita-citanya Aryo gitu awalnya. Tapi aku sebagai istri sadar diri dong, masa aku nggak ada support ke apa yang suami aku pengenin kan. Jadi aku support, aku resign. Tapi memang ada diskusi dan perhitungan. ada sebelumnya. diskusi ya. Ada Nggak diskusi. semudah itu. Ada. Ke Indonesia yuk, ayo. Dia kan enggak dong. Jadi kayak ada diskusi-diskusi sebelumnya sampai akhirnya kita berkesimpulan, oke, ini udah ready to go. Aku mengecilkan egoku di dunia profesional karir. Kita berangkat bareng-bareng, kita struggle. Yang struggle sih aku ya. Kenapa? Karena kalau Aryo dia emang suka jalan. Kalau aku dari kecil aku suka belajar, suka di rumah, Tapi suka kamu kerja. jalan juga kan? Iya, cuma kan Pasti jalan dong. oh pas di jalan gitu. Jadi emang beda banget gitu kan. Kalau dia nggak ngerasain, wah aku sampai istilahnya aku nangis-nangis di jalan, susah kayak gitu. Tapi kalau buat Arya, ini perjalanannya challenging ya, menyenangkan kayak gitu. Makanya di proses ini pun akhirnya kita harus saling kerjasama untuk Arya support ke aku gitu kan, khususnya gitu. Karena aku aja untuk bisa keliling Indonesia ini struggle sama diri aku sendiri gitu. Gimana kalau aku disuruh harus bersihin ini ya, harus kayak gini, nanti di mobil harus kayak gini, wah itu pasti aku pulang kampung sih. Jadi memang perjalanan ini juga salah satu cara untuk kami mendewasa bersama ketika menikah, bonding banget, jadi lebih kenal juga. Ya kan ada orang bilang apa kalau mau saling mengenal itu ajak dia untuk Ya, pergi petualangan, jalan-jalan. Terus kemarin kan mulai awal jalan keliling Indonesianya di Sulawesi. Sulawesi, Makassar. Mobil kami kirim ke Makassar. Oh, Dari Jakarta. itu bagaimana sih? Kenapa sampai memilih Sulawesi untuk jadi titik awal perjalanan? Karena Sulawesi itu kami nggak punya teman dan saudara awalnya. Jadi kota rata-rata teman kami yang mereka asal Sulawesi, mereka di Jawa sekarang gitu. Mereka kerja di sana. Jadi kami ngerasa tempat paling clueless kami ya di Sulawesi gitu kan. Challenging juga. Misalkan kami pilih Jawa. Lah di setiap kabupaten kami udah punya network. Apa serunya nanti perjalanan kami gitu kan. Tapi kalau kami di Sulawesi H-1 kedatangan kami baru dapat bantuan untuk tempat tinggal. Host Host fam kayak gitu. Terus kami baru dikontak teman-teman yang ya mungkin mereka hanya lihat lewat sosial media terus kontak gitu. Kami nggak punya track record sebagai traveler, kan orang kantoran aja kan gitu. Tapi ya mereka percaya untuk bisa berteman gitu. Mereka percaya untuk bisa kasih kami penginapan, kasih kami tempat tidur. Mereka percaya untuk kasih kami makan kayak gitu. Makanya akhirnya perjalanan ini itu sangat memorable gitu. Ya, dan juga sebenarnya salah satu alasannya karena kita mau eksplor Indonesia Timur sih. Karena kalau baratnya Indonesia kan kayak udah banyak ya yang tahu juga, banyak yang udah eksplor juga. Sementara Indonesia Timur ya udah kayaknya masih banyak potensi-potensi yang juga masih orang belum banyak tahu gitu. Apalagi Papua, Maluku, Sulawesi juga gitu kan. Makanya dan gerbangnya Indonesia Timur kan Makassar. Makanya kita masuk dari Makassar. Oh, dari Makassar. Gitu. Tapi memang bagaimana selama sudah beberapa bulan Menyenangkan banget, menyenangkan jujur. Orang-orangnya baik. Jadi selama ini kan kita selalu dapat apa ya, input gitu kan, bahwa kalau di Indonesia Timur tuh begini orangnya gitu. Waktu kami di sini kami dapat orang yang suaranya lembut banget. Kami dapat orang yang cara ngomongnya tuh pelan-pelan banget. Jadi semua stereotip itu akhirnya nggak berlaku gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, wah nanti kamu emangnya bisa bertahan di sana karena gini gitu. Ternyata sampai sini nggak kayak gitu. Everything is normal.
maksudnya kita itu kan ada suara orang kan dipengaruhi biasanya oleh kan banyak hal dong gitu, nggak bisa terus ngejudge kalau kayak gini nanti galak, kayak gini gitu. Ya udah, jadi alhamdulillah di sisi manusianya bagus banget gitu. Terus habis gitu ketika kami explore tempat-tempat wisata kemarin, aku sama Arya bilang gitu kan, sedihnya dulu kita gitu, kita mentok-mentok ke mall, kita mentok-mentok ke kafe, pulang-pulang bayar 200.000, 300.000 sampai 500.000 untuk rekreasi gitu, karena cuma di situ tempat-tempatnya. Tapi ketika di Palu kita ke Talise, duduk di sana gratis, bawa makanan, Bayar 3.000 parkir. bayar 3.000 parkir. Terus habis gitu kita sambil ngobrol, sambil nonton film, kita dari siang sampai malam tuh kita di Talise cuma duduk-duduk gitu, bawa snack sendiri. Ya itu ternyata tuh kayak mewah banget. Atau kemarin ketika ke Mantan Timali, tidur di situ ngerasain kayak wah depannya bintang gitu ya, lampu maksudnya guys gitu kan, kayak bukit bintang gitu kan. Itu kayaknya mahal banget gitu. Pagi-pagi kami bangun, udara seger dan lain sebagainya, itu mahal banget. Jadi alamnya Sulawesi itu luar biasa gitu, luar biasa keren. Cuma memang ada part-part sedihnya ketika ngelihat tempat-tempat tambang, khususnya yang nggak dirawat. Terus kami ketemu sama orang-orang yang mereka ya misalkan ketemu orang Palu cerita tentang bagaimana kejadian di Palu dulu. Ya itu yang akhirnya bikin kami ngerasa wah luar biasa banget nih cerita-cerita di sini, cerita orang-orangnya kayak gitu. Itu sih mungkin. Iya, saya kemarin sempat lihat postingannya Kak Alia yang kondisi jalan yang kan kemarin sempat diceritakan semua, dan itu pun kemarin saya sempat mengalami hal yang sama karena minggu kemarin kami juga ada perjalanan ke Banggai Laut, Bangkep dan Banggai Palu. Nah di Banggai Laut itu kebetulan di sana ada teman saya, teman kuliah. Terus diajaklah muter-muter di seputaran kota Salakan. Terus dia bilang, Rita sudah lihat kan ini Salakan? Dia bilang, jadi kalau di Palu ada jalan yang rusak jangan mengomel, lihat saja kami di sini anak daerah. Dia bilang. Tapi ada yang lebih dari itu, karena kami juga ke Bangkep, Banggai Laut dan juga ke Luwuk ya gitu. Ada yang lebih parah daripada itu gitu. Jadi ketika orang itu sudah maksudnya yang jalan mau ke Sultra. itu. Sulteng itu. Oh, Sulteng juga ada tempat seperti itu, tapi di Sultra ada juga gitu yang kata orang lokal di sana gitu. Oh, ini bisa buat tempat lele, Kak. Oh, iya. Kolam lele, Kak. Padahal itu adalah penghasil aspal terbesar. Itu penghasil aspal terbesar di Indonesia. How come? Jalannya kayak gitu. Itu kan sedih banget. Bahkan ada tempat yang katanya kami ini di sini lumpuh. Ya, lumpuh karena kami tidak bisa mendengar karena tidak ada sinyal, tidak bisa dapat kabar dari luar. Kemudian buta karena tidak ada penerangan. Kemudian lumpuh karena jalan untuk akses ke sini terbatas, maksudnya setengah mati untuk diakses. Jadi padahal kita pun merasa aduh di Palu saja ini sudah panas, biasa kadang ini nggak ada apa-apanya mah Palu. Setelah pergi ke daerah-daerah seperti itu memang banyak perspektif sekali. kita akan lebih luas. Kita nggak akan bisa menjudge sesuatu itu terlalu cepat gitu. Makanya mumpung masih muda sih sebenarnya emang our suggestion sih go out aja, maksudnya kayak ambil cuti atau gimana. Ya nanti mengikuti protokol yang ada ya. Kita pun juga jalan dengan protokol gitu. Maksudnya kalau nanti ketika pandemi yang udah melandai, jalanlah aja keluar gitu. Kita lihat realita yang mungkin berbeda dari apa yang kita selama ini tahu di kota kita. Terus juga kita tahu daerah lain yang kita tidak hanya sekedar framing dari media-media mainstream gitu kan. Kita akan tahu, oh begitu loh denyut nadi masyarakat di sana, kita bisa ngobrol sama mereka gitu sih. Itu akan membuat perspektif kita lebih luas sih. Karena aku sama Arya tuh setiap kali selesai perjalanan kita refleksikan gitu. Pijet gitu. Enggak. Refleksi kehidupan gitu, kayak misalkan kami pernah ke sebuah daerah yang untuk kesana itu naik sepeda motor itu kayak sejam, dan sepanjang jalan itu ini bakal jatuh nggak sih ke jurang karena itu gunung gitu, itu gunung yang di sana nggak ada sinyal, kayak yang kamu bilang tadi lah gitu, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan. Ya itu realita di Indonesia gitu. Dan
waktu kami kembali kami bilang kita ini kurang bersyukur ya selama ini. Kita selama ini saya sama Terlalu banyak suami mengeluh. di Jakarta yang semua akses ada itu kita ngeluh gitu. Kita sekarang di daerah kayak gini yang ya ampun, kadang aku suka sedih sih kayak kemarin gitu ya. Aku cari PCR. Karena kan kami ada rencana kembali ke Jakarta untuk sebuah urusan nanti November. Kami cari fasilitas PCR gitu kan. Untuk ya tes kami biasa tes aja kayak random gitu untuk menjaga kesehatan selama keliling Indonesia. Itu di kota-kota seperti ini bahkan 7 sampai 10 hari hasil baru keluar. Itu di provider laboratorium yang besar-besar. Sedih loh rasanya. Maksudnya kayak gimana sih ini ibu kota provinsi loh, masa kayak gitu. Dan apa kabar teman-teman kita yang di kabupaten-kabupaten yang lebih jauh dari ibu kota Justru provinsi, lebih sulit lagi. bagaimana mereka mengakses fasilitas kesehatan. Jadi bercandanya kami, kalau kayak gini hasil PCR-nya dapat, entah orangnya udah sehat atau sudah meninggal gitu. Iya, kebanyakan Udah memang seperti nyebar. itu. Dari awal pandemi memang dilemanya Parah. seperti itu. Parah banget, makanya ya, nih aku bilang ke semuanya, kalau kalian misalkan jadi pejabat atau apa, nggak usah banyak ngomong. Nih datang ke daerah-daerah kayak gini, memprihatinkan. Even ibu kota provinsi kayak gitu. Ya, nggak usah kasih baliho. Nggak usah kasih baliho, please. Kita kaget loh, di sini banyak banget baliho. Baliho 2024. Dan baru selama di sini ada baliho-baliho 2024. Enggak, momennya emang pas kita Mulai- lagi di sini. Iya, momennya se-Indonesia pas. itu. Luar biasa, Ya, mantap. gitu. Salut. Agendanya di Palu selama ini, maksudnya sampai sekarang agendanya di Palu apa? Keliling aja, kayak misalkan tadi ke Mantan Timali, terus ke Talise, terus banyak ngobrol sama orang sih, lebih banyak ke situ karena goals dari perjalanan ini kan bukan menikmati tempat pariwisata ya, Tidak tapi hanya sekedar itu. iya nggak cuma itulah gitu, tapi gimana memperluas perspektif berpikir kami berdua sebagai suami Berat istri juga ya. gitu. Ya. Kita juga ada kerjanya sih. Jadi memang Iya. kayaknya hampir 50% waktu kami di Palu pun juga kerja. Itu Oh, sih. sambil Di rumah. tapi Kerja dari alhamdulillahnya kerjanya bisa by Remote. online. Iya. Remote. Luar biasa. Biar bisa beli bensin. Ngomong-ngomong ini nih kan sebentar lagi kita mau 17 Agustusan. Heeh. Kalau dari Kalia sama Kak Aryo, arti kemerdekaan itu bagaimana sih? Oh, cus, Apa cus, sih? cus. Ya kayak Untuk kami. diri Kalau sendiri versi gitu. kalau versi kami mungkin ya seperti ini ya. Ya artinya Merdeka. merdeka itu kita bebas memilih tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun gitu kan, tapi tetap bertanggung jawab pilihannya tersebut. Merdeka, apa lagi yang merdeka? Mungkin nggak diatur-atur ya. Kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Misalkan kayak selama perjalanan ini kita nggak banyak ada aturan gitu. Ya aturannya ya aturan kita gitu. Nggak ada aturan dari orang lain seperti apa. Dan juga ya selalu ada apapun saat kita mau sih, itu merdeka. Karena kalau kita nggak ada itu, kita nggak ada amunisi, nggak ada bahan bakar, nggak ada hal yang bisa bikin kita move dari satu tempat ke tempat lain, ya percuma juga toh gitu. Jadi merdeka finansial, merdeka sehat, merdeka berpikir, nggak harus banyak diintervensi gitu. Tapi tetap bertanggung jawab itu. Ya luar biasa ya, saling mendukung itu ternyata penting. ya berantem juga sering. Ya Ini cuma lu kacau. tapi kan- ya. nggak pernah ya gue. Tapi kan memang seperti itu, kalau berumah tangga pasti ada lah Iya. cekcok-cekcok. Iya loh, kalau kata Arya kalau nggak berantem gimana? Nggak hangat. Maksudnya ya kan dengan berantem akhirnya kita nanti menjauh sebentar terus balik lagi. Kan Iya. malah seru kan, ada dinamikanya gitu loh. Karena dia setiap hari cari gara-gara, Betul. setiap hari berantem. Itu betul ya? Relationship goal sekali kalau menurut saya ya, melihat kan sejauh ini saya itu follower setianya Oh, Kalia gitu. sama Kak Aryo kebetulan, Oke. karena memang
mengikuti cerita Perjalanan. dari awal di TikTok dan di YouTube Terima dan kasih. Instagram. di IG. Ya, ya. Mau tahu nih apa pesan-pesannya Kak Alia sama Kak Aryo untuk orang yang mungkin mau menikah atau baru mau memilih pasangan. Bagaimana sih? Mungkin saya bisa Termasuk. belajar dari itu. Oke. Karena saya juga belum menikah. Curhat. Dan Ada. iya, relationship goals-nya saya seperti Kak Alia dan Aduh. Kak Aryo ini yang Yang- asik begitu, kemana-mana bisa sama-sama terus saling mendukung satu sama Iya. lain gitu. Sebenarnya sih yang pertama adalah menikahlah dengan orang yang tepat, bukan menikah karena usia atau karena pendapat orang. Iya. Kayak misalkan orang selalu bertanya kapan gitu ya, kapan menikah, kapan hamil, kapan nanti punya adik anaknya, kapan kerja, kenapa nggak sekalian kapan mati gitu kan, gitu. Terus yang kedua adalah pernikahan itu bukan soal siapa cepat dia dapat, atau bukan soal oh kalau udah nikah berarti udah hebat kayak gitu. Pernikahan itu perjalanan penuh tanggung jawab loh ya. Maksudnya nggak cuma sah-sah gitu. Ih gampang banget kalau pernikahan kayak gitu. Justru setelah akad itu loh dimulainya tanggung jawab, kayak misalkan suami harus ngapain, istri harus ngapain gitu kan. Bagaimana menciptakan keluarga yang menyenangkan, karena setelah pernikahan tuh realistis banget ya. Kita realistis banget gitu kan. Oh ternyata gini susahnya, kalau nggak punya uang gini rasanya, kalau lagi punya utang oh nggak mau lagi kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus dikonsider ketika menikah. Nah berarti ketika mau menikah ya harus siap gitu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus tanyakan kepada pasangan gitu kan. Kebetulan aku punya usaha gitu, kami punya usaha namanya Karir Kelas. Nah di situ kami juga ngajarin orang untuk jangan jauh-jauh lah mikirin karir dulu, mikirin diri sendiri. Habis itu ketika lu punya pasangan pikirin keluarga, habis itu pikirin karir, pikirin finansial dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau karir bagus jadinya semuanya bagus gitu. Sama kalau pernikahannya jelek semuanya jadi jelek kayak gitu. Makanya tanya hal-hal sedetail mungkin, lebih baik nggak jadi nikah daripada cerai menurut kami. Apa lagi ya? Udah lengkap banget sih. Lengkap ya. Udah lengkap banget. Tapi Gitu. iya sih, karena kalau saya pribadi nih, saya itu sampai usia sekarang walaupun orang sudah tanya kapan, tapi saya merasa bahwa diri saya belum siap. Saya tidak siap kalau nanti saya tidak diterima si calon suami, atau tidak diterima keluarganya, tidak diterima lingkungan sekitarnya. Saya pun sama seperti Kalia yang tidak bisa memasak dan kalau orang bilang workaholic banget, kerja sampai yang double job lah kiri kanan sana sini. Kalau saya suka jalan saya pergi, saya tidak peduli apa. Jadi saya pikir aduh nanti kalau saya dapat suami yang tidak mendukung saya keluar bagaimana. Betul. Seperti itu. Jadi sih. agak ribet juga untuk memutuskan oke, saya mau nikah, saya siap. Kayak apalagi di sisi kami sebagai pekerja kemanusiaan lah di lembaga sosial seperti ini kan banyak menemukan kasus-kasus dalam KDRT gitu-gitu ya. KDRT atau kekerasan lain dalam rumah tangga itu berdampak juga ke kita sebagai pekerja sosialnya. Aduh, nanti saya menikah jangan-jangan seperti itu juga kayak gitu. Betul. Dan mungkin butuh healing juga sebelum Menikah. memutuskan Dan untuk benar juga sih Mbak gitu, karena kayak di kasus saya kan konsultan SDM ya. Dan akhirnya kan kalau orang itu secara performa kerjanya jelek, pasti kita sampai deep kenapa gitu kan. Dan seringkali masalahnya adalah family gitu, keluarga gitu. Terus saya nemuin teman-teman saya 3 bulan nikah dicerai, ada yang 1 bulan nikah dicerai. Serius, itu yang saya dari awal bilang ke Aryo, misalkan beberapa isu lah ya yang sensitif gitu kan, kayak anak gitu. Kami kan belum punya anak sampai hari ini kan, 4 tahun menikah kami belum punya anak. Tapi untungnya pertanyaan itu udah diajukan dari awal. Kalau nggak punya anak gimana? Mau nikah lagi atau
mau cerai atau gimana nih gitu. Karena kalau jawaban dia nggak sesuai sama apa yang saya mau, pasti nggak jadi nikah, udah selesai kan, kayak gitu. Makanya kenapa kita penting untuk ngomongin hal-hal yang tabu gitu sebelum menikah. Karena kalau kita nggak berani ngomongin hal-hal yang tabu, pernikahan kita jadi tabu nanti. Jadi nggak akan berani mau ngomong apa-apa jadi takut, mau ngomong apa jadi takut. Ya kadang kalau kata Aryo, kalau Alianya udah bilang, yuk kita duduk gitu, wah apalagi nih gitu. Ya Wah, serius Mau nih. disidang. wah Wah, apalagi serius. nih. Dia kalau udah aku bilang, yuk kita duduk yuk gitu. Kita ngobrol sebentar deh, asik. Nah, terus gimana rasanya? Kayak gue tidak melakukan suatu kesalahan. Karena aku meskipun Aryonya nggak salah sesuatu, tapi aku ngerasa aku ada sebuah kesalahan, aku minta duduk gitu. Atau misalkan aku ngerasa kayaknya ada story orang lain yang ini bakal jelek kalau terjadi di keluarga kita, aku minta duduk kayak gitu. Ya buat ngobrol lah, Buat deep talk, ngobrol, deep talk. deep talk ala suami istri lah gitu ya. Ya. Terus ya udah, itu kalau aku udah bilang kayak gitu, Arya, ya kok gue jadi deg-degan mau ngomong apa gue gitu. Udah negatif thinking aja ya. Gitu. Ternyata sudah selama 4 tahun menikah masih ada deg-degannya juga kalau mau Iya, Bicara. ya iya sih, pasti sih. Tapi untung kalau kita punya kesalahan tuh makin deg-degan. Tapi kalau nggak punya kesalahan ya deg-degan sambil bingung sih. Gitu. Ya sebenarnya itu kan juga salah satu proses kita untuk saling mengenal kan. Karena mengenal seseorang kan nggak semudah itu dan nggak segampang itu. Ya selama kita menikah kita akan selalu saling mengenal sih tiap waktunya. Wih, luar biasa Gitu. sekali, Masya Allah. Semangat. Sangat menginspirasi. Oke, terima kasih Kak Alia sama Kak Aryo Sama-sama. atas waktunya. Sangat membuka mindset kita, terutama kita yang baru mau menikah atau baru mau mencari pasangan. Sangat banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari cerita Kak Alia sama Kak Aryo hari ini. Demikian podcast Sahabat Membina kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Thank you.